Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Rats Organic Official. Channel ini secara rutin mengangkat info-info terbaru tentang perkembangan dunia percacingan. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, saat ini kita ada di area kolam budidaya perikanan RAC ya. Baik Bapak Ibu, konten kita kali ini agak sedikit berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Biasanya kalau pada konten sebelumnya kita lebih membahas untuk hal-hal yang teknis ya. Untuk tema atau konten kita kali ini kita lebih kepada konsep bisnis cacing itu sendiri ya. Sehingga tema yang kita angkat adalah cacingku ATM-ku gitu ya. Jadi ini sekedar menggambarkan bahwa cacing itu memang ibarat seperti ATM Bapak Ibu ya. Kita bisa secara periodik, secara berkala, mungkin setiap minggu, setiap 2 minggu atau bahkan satu bulan sekali mengambil hasil dari panen cacing kita. Sampai kapan? Sampai kapanpun selama Bapak Ibu melakukan perawatan dengan baik dan benar gitu ya. Baik Bapak Ibu, karena ini kita bahas sebuah konsep bisnis, tentu kita awali dengan istilah yang mungkin gampang kita kenal ya dalam dunia bisnis, yaitu aset gitu. Aset adalah apa yang kita miliki dan produktif gitu ya, atau menghasilkan income. Aset ini Bapak Ibu sekalian, secara umum dibagi dua, ada aset yang berupa benda mati atau objek mati, atau aset yang berupa objek hidup atau benda hidup. Kalau aset yang berupa benda mati, misalkan kita punya tanah, kita punya bangunan untuk kos-kosan dan sebagainya ya, atau kita punya barang, misalkan barang dagangan atau mungkin mobil, itu semua bisa kita rentalkan dan bersifat produktif gitu. Nah, itu aset benda mati gitu. Nah, untuk bahasan kita hari ini adalah aset yang berupa benda hidup atau objek hidup. Nah, ini biasanya adalah di bidang budidaya agrobisnis yang kita kembangkan, baik itu bidang pertanian, bidang peternakan, maupun bidang perikanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di aset-aset yang benda hidup ini itu banyak keunggulan Bapak Ibu sekalian, karena semua aset hidup yang kita kembangkan itu sifatnya terus tumbuh secara alami, tumbuh dan terus berkembang. Kadang-kadang pengadaannya hanya satu kali aja ya, selanjutnya terus berkembang. Nah, salah satu aset hidup yang sedang kita bahas hari ini, dan itu aset hidup yang sangat luar biasa, yaitu kita budidaya cacing. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu ya bahwa cacing ini ini komoditas peternakan yang memang bisa dikatakan sangat produktif. Pengadaan indukan cacingnya cukup satu kali, setelah itu cacing berkembang secara hermafrodit dari waktu ke waktu, terus berkembang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga tahu bahwa kita kalau budidaya peternakan itu salah satu yang menjadi menjadi kendala adalah pakan. Pakannya biasanya sampai 60% atau bahkan 70% dari biaya yang kita keluarkan. Kalau Bapak Ibu ternak cacing, kita bisa menggunakan pakan berupa limbah organik yang ada di sekitar kita, baik itu limbah rumah tangga, limbah warung, atau limbah lingkungan di kebun kita, ada limbah rumput, limbah daun, ataupun limbah-limbah yang lain ya, yang semuanya kita jadikan sebagai pakan cacing, dimakan oleh cacing, dirubah menjadi vermikompos bernilai produktif lagi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, salah satu keunggulan cacing yang lain adalah bahwa cacing ini Bapak Ibu sekalian itu kan karena relatif ya perkembangannya cepat, dia berkembang secara hermafrodit dari waktu-waktu berkembang, dan pengadaan sekali lagi pengadaan bibitannya itu hanya satu kali ya. Jadi sebagaimana pengalaman dari mitra-mitra yang sudah berjalan ya, rata-rata kalau memang perawatan itu baik, standar begitu ya, itu mitra-mitra kita itu ada yang bisa panen setiap minggu, setiap 2 minggu, atau 1 bulan sekali. Walaupun mereka sudah bermitra dengan RAC itu ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun, atau 8 tahun begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu salah satu keunggulan dari kalau kita punya aset yang berupa budidaya cacing ya.
Nah, Bapak Ibu pemirsa sekalian, sebetulnya aset cacing ini dia bisa sebagai aset atas dirinya sendiri ya, aset hidup atas cacing itu sendiri. Nah, ternyata cacing ini juga mampu membangun aset-aset hidup yang baru gitu ya. Baik itu di bidang pertanian, di bidang peternakan maupun di bidang perikanan. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui cacing ini setiap hari itu mengeluarkan kotoran cacing. Nah, atau kita sebut vermicompost. Nah, kotoran cacing inilah yang akhirnya bisa kita kembangkan untuk membangun aset di bidang pertanian. Jadi di lahan RAC ini kita kembangkan stroberi, kita kembangkan tanaman bunga telang, kita kembangkan tanaman markisa, kita kembangkan jeruk dan sebagainya, atau papaya California. Ini semua aset-aset baru yang kita kembangkan berbasis dari budidaya cacing. Nah, kita ambil contoh misalkan tanaman stroberi. Tanaman stroberi ini Bapak Ibu pengadaannya juga cukup 1 kali saja. Setelah itu kita kasih pupuk dari kotoran cacing, kemudian setelah masa perawatan dalam jangka waktu tertentu, akhirnya stroberi ini menghasilkan 2. Yang pertama buahnya, yang kedua sulurnya ya. Dan sulur ini terus berkembang, sehingga kita bisa jadikan ini bibitan-bibitan stroberi baru. Nah, ini aset yang hidup dan terus-menerus berkembang, gitu ya. Itu untuk aset di bidang pertanian. Nah, tadi cacing itu sendiri Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat ya, kita juga kembangkan aset hidup di bidang budidaya perikanan, di mana di ikan ini ya, yang sementara ini ya, kita kembangkan beberapa perikanan, ada ikan nila, ada ikan sidat ya. Kita untuk pakan dari kolam-kolam ikan nila di sini, kita tidak 100% menggunakan pakan pabrikasi, sebagian sudah mulai kita tambahkan cacing sebagai makanan utamanya gitu ya. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu karena cacing ini mampu kayak membangun ya aset-aset baru di bidang agrobisnis, maka biasanya Bapak Ibu aset cacing ini kita sebut sebagai fondasi dari aset agrobisnis lainnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sedikit wawasan yang kami sampaikan terkait konsep bisnis cacing ini. Memang sangat penting kita meletakkan cacing ini sebagai sebuah fondasi ya agrobisnis, sehingga kegiatan-kegiatan agrobisnis yang kita jalankan itu bisa lebih terkonsep, lebih terpadu, lebih efisien, dan tentu saja lebih maksimal gitu ya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.